Salam teman-teman, saya Suciadi Ramdhani dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang analogi penelitian sosial keagamaan. Baik teman-teman, karena ini suatu penganalogian ya, alur penelitian lapangan, maka tentu harus ada perumpamaan. Ketika kita mau melakukan penelitian, perumpamaannya apa? Ya, kita ambil contoh saja yang sederhana, misalkan kita mau melakukan perjalanan ke suatu tempat. Tempatnya apa? Misalkan ya katakanlah yang mudah Bali misalkan ya. Teman-teman sebelumnya belum pernah ke Bali. Lalu teman-teman cari tahu bagaimana cara kita menuju ke Bali. Walaupun mungkin secara umum sudah mengetahui, bisa pakai pesawat, bisa pakai bis atau kereta dan bis, bahkan bisa pakai motor atau mobil pribadi ya. Ada banyak cara menuju Bali tersebut. Dari mana teman-teman tahu? Bisa dari mulut ke mulut, bisa dari keluarga gitu ya, secara langsung, atau bisa dari pencarian kita di internet. Ya, katakanlah kita searching ya, googling. Artinya sebelum kita ke Bali, tidak mungkin kita yang sebelumnya belum pernah ke Bali, ujuk-ujuk gitu aja udahlah ke Bali, tapi tanpa kita tahu kendaraannya atau berapa lama ke sana gitu ya. Pasti minimal kita cari tahu beli tiketnya di mana misalkan ya, atau pakai penerbangannya yang penerbangan airlines yang mana gitu ya. Minimal teman-teman sudah menerawang seperti apa gambaran di sana. Bali itu seperti apa dan nanti kemana aja nih di Bali ini. Karena saya mau berhemat misalkan, atau saya punya uang banyak sehingga saya bebas-bebas saja di sana mau seperti apa, tapi minimal ada keinginan ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat lain ya. Jauh sebelum kita berangkat ke lapangan, dalam artian ke Bali tadi. Oke, artinya ketika kita mau melakukan suatu penelitian pun sama halnya seperti itu. Kita cari tahu dulu tentang apa yang mau kita teliti. Tentang tempat yang akan kita teliti itu seperti apa. Minimal kita cari tahu dulu di internet atau dari dokumen-dokumen arsip gitu ya. Lalu kita akan menentukan jadwal kapan kita ke sana dan mau ngapain aja kita di sana. Kan sama ya, halnya seperti itu kan dengan tadi analogi tentang perjalanan kita ke sana. Dan ke sana pun kita harus punya alasan. Mau apa sih kita ke sana? Apakah untuk refreshing? Apakah untuk perjalanan pekerjaan gitu ya? Atau kita mau bertemu teman ya yang sudah lama dan janjiannya di sana gitu ya. Dan banyak lagi alasan-alasan yang bisa menimbulkan kita mau ke sana gitu ya. Begitupun penelitian, kita akan merencanakan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya di lapangan kita tidak kosong ya. Walaupun nanti di lapangan akan terjadi suatu hal yang berbeda misalkan ya dengan apa yang kita rencanakan, itu hal lain. Yang penting kita punya bekal dulu, perencanaan terlebih dahulu yang biasanya kita sebut dengan proposal penelitian gitu ya. Nah, sampai situ kita akan mulai ya. Bagaimana sebenarnya perjalanan penelitian kita itu yang sebenarnya bisa diibaratkan menjadi suatu perumpamaan perjalanan kita dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya, mudah-mudahan mengerti sampai sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di layar kembali bahwa saya jauh-jauh hari sudah membahas tentang pentingnya topik masalah dalam suatu penelitian. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa topik masalah adalah menjadi awal perjalanan kita menuju tujuan yang kita inginkan ya. Dan sebenarnya kalau kita ambil garis besarnya gitu ya, secara umum, penelitian itu membutuhkan ini, topik masalah, lalu metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Di satu garis yang ada di gambar ini sebenarnya menggambarkan tentang pentingnya relevansi di antara topik masalah, lalu metode pemilihan metode penelitiannya, dan juga pembahasannya, serta diakhiri dengan kesimpulan yang satu sama lain harus sinkron. Jadi jangan sampai topik masalahnya apa, metode penelitiannya juga salah ya sebagai kendaraan penelitian, lalu yang dibahasnya kemana, apalagi kesimpulannya juga tidak sesuai dari apa yang dibahas. Jadi satu sama lain harus
menghasilkan suatu harmoni gitu ya. Nah, kalau kita flashback materi kita ke belakang, kita sudah mengenal yang namanya topik masalah, lalu judul penelitian itu juga based on topik masalah dan objek penelitiannya di mana gitu ya. Lalu latar belakang masalah ya, kita sudah sedikit bahas tentang itu, juga rumusan masalah itu seperti apa ya, tujuan dan manfaatnya apa, selesai dulu sampai situ. Ketika kita mau merencanakan, kita belum bersentuhan dengan aspek-aspek lainnya. Judul itu merepresentasikan suatu permasalahan dan di mana kita akan meneliti. Biasanya seperti itu untuk skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Lebih ke formal gitu ya judul penelitiannya. Beda dengan judul buku atau penelitian yang sudah dibukukan, itu agak sedikit fleksibel atau longgar gitu ya untuk pemilihan narasi judul. Nah, latar belakang nanti kita akan bahas lebih detail sebenarnya, tapi kita tidak akan banyak berhenti di latar belakang. Justru nanti metodenya sendiri itu yang paling penting dalam mata kuliah ini. Gitu. Yang menjadi tujuan intinya adalah metode penelitian yang digunakan dan bagaimana mekanisme metode penelitian. Tapi sebelumnya kita balik dulu ke sini, flashback dulu, bahwa topik masalah akan mempengaruhi judulnya seperti apa. Judul akan mempengaruhi latar belakang kenapa kita meneliti tema atau topik masalah itu. Apakah yang lain sudah ada yang pernah meneliti? Jika ada, masukkan sedikit di review dan tunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu tersebut ada sedikit atau ada banyak kurangnya. Sehingga saya sebagai peneliti baru akan menunjukkan kebaruan-kebaruan atau novelty dari penelitian ini dengan topik yang sama. Kan topik masalah ini banyak sekali yang bahas misalnya dalam satu tema tentang pesantren, tentang resepsi ya, resepsi pembacaan ayat gitu ya. Banyak sekali yang sudah melakukan penelitian itu. Lalu yang membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian lainnya itu apa? Itu harus muncul ketika kalian bimbingan misalkan dengan dosen pembimbingnya, minimal idealnya ya itu akan ditanyakan gitu, apa sih kebaruan penelitian yang teman-teman lakukan ini. Topik masalah tidak menjadi perdebatan untuk dipilih gitu ya, artinya sudah banyak yang mungkin ratusan bahkan ribuan orang meneliti tentang tradisi di pesantren ya, baca ayat ini, baca ayat itu gitu ya. Mungkin ribuan orang sudah meneliti itu, tapi apa yang membedakan di pesantren yang akan kita teliti? Bukan karena beda tempatnya ya, jangan sampai seperti itu. Jadi bukan karena beda tempatnya, tapi menawarkan sisi teoritiknya atau metodologisnya ya, yang membedakan dengan orang lain gitu. Oke, nah, ini balik lagi ke analogi nih. Kita tahu judul masalahnya apa ya dalam suatu penelitian, sehingga judulnya adalah misalkan trip to Bali tadi ya, kembali ke analogi. Trip to Bali artinya kalian mau berwisata ke Bali. Tujuannya itu ya. Atau alasannya mungkin itu. Sehingga tujuan kalian melakukan itu ya untuk refreshing. Ada alasan-alasan lain atau tujuan-tujuan lain yang walaupun alasannya tentang wisata ke Bali, tapi tujuannya itu banyak hal gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Yang tentu kalau namanya wisata itu merilekskan pikiran kita gitu ya, apalagi ke Bali yang punya daya tarik itu gitu. Itu muncul itu di latar belakang itu muncul. Kenapa kita mau melakukan perjalanan ke Bali? Kenapa kita mau meneliti suatu objek di tempat tersebut dan masalahnya kenapa harus ke Bali gitu ya? Atau kenapa kalian mau berwisata ke Bali? Pasti ada alasannya. Jadi analogi sederhananya akan seperti itu. Dan tadi yang saya bahas bahwa kita perlu studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu artinya kita mencari tahu dulu bagaimana sih caranya ke Bali, ada apa aja sih di Bali itu. Itu disampaikan ya dalam latar belakang penelitian. Siapa saja orang yang pernah ke Bali, lalu kita review atau lihatlah minimal blognya gitu ya, blog perjalanan ke Bali, yang di situ ada saran atau rekomendasi lebih baik gunakan ini ke Bali, gunakan
kereta, gunakan bis, bagaimana mestinya yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tentu budget kita ya sebagai wisatawan gitu. Begitupun penelitian, kita akan melihat dulu apakah pernah ada orang yang meneliti tentang topik yang sama, atau apakah pernah ada orang yang meneliti di tempat yang sama. Jadi dua pintu itu yang bisa membuka wawasan kita tentang objek penelitian. Orang yang pernah meneliti dengan topik masalah yang sama, satu lagi orang yang pernah meneliti di tempat yang akan kita teliti. Nah, itu dua manfaat yang mudah-mudahan sudah ada yang sebelumnya pernah meneliti, jadi lebih mudah ke kitanya. Tapi jangan lurus-lurus aja, kita harus kritik, harus review mana nih kurangnya nih dari penelitian terdahulu tersebut. Sehingga kita tahu kelemahannya apa dan kita akan mulai dengan perjalanan lain gitu ya. Kebaliknya, analoginya seperti itu. Karena ternyata menurut hasil orang lain yang gunakan kereta, ternyata jauh pakai kereta itu sangat lama ya, memakan waktu, terus capek gitu ya. Secara ongkos tidak jauh beda dengan pesawat gitu ya. Nah, itu hasil review orang kan di blog misalkan tentang wisata mereka perjalanan ke Bali gitu, pengalamannya. Sama dengan penelitian pun seperti itu. Kita akan melihat dulu mereka tuh merekomendasikan apa sih, atau simpulan dari perjalanan penelitian mereka itu seperti apa. Kita lihat. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya membaca. Kalau mau penelitiannya lancar, bagus gitu ya. Pasti mau tidak mau ada tahap di mana kalian harus banyak membaca penelitian-penelitian orang lain yang satu tema atau satu tempat gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan tuh hal-hal seperti itu. Setelah kalian mencari tahu ya penelitian-penelitian terdahulu, atau setelah kalian mencari tahu bagaimana cara pergi ke Bali, menuju ke Bali, ongkosnya berapa, dan sedetil apapun itu kalian cari, kalian harus mulai menentukan. Misalkan kalian mau menggunakan pesawat sajalah, ongkosnya tidak terlalu berbeda dengan naik bis atau naik kereta, dan perjalanannya lebih cepat. Nah, maka kalian harus mulai rumuskan itu. Kalian harus mulai rumuskan dalam bentuk pertanyaan yang setidaknya nanti akan menjawab apa yang kita tanyakan. Pertanyaannya harus kita sesuaikan dengan masalah penelitian yang tentu kita akan kaji ke depan gitu ya, ceritanya seperti itu. Kalau tadi dalam analogi pergi ke Bali ya untuk wisata, kan masalah penelitiannya misalkan kita sudah jenuh dengan kehidupan perkotaan ya, sehingga saya ingin melakukan perjalanan wisata atau liburan ke Bali sebagai refreshment gitu ya, untuk merefresh pikiran kita, contohnya seperti itu, sehingga itu akan mempengaruhi pada rumusan masalahnya. Karena tujuan alasannya tadi itu, lalu budget kita sebenarnya tidak besar-besar amat, maka kita akan menyesuaikan dengan kondisi empiris ya, fakta yang ada di lapangan atau fakta yang ada dalam lingkup diri kita, semampunya bagaimana. Itulah rumusan masalah. Jadi tidak asal juga pertanyaannya untuk rumusan masalah ya. Harusnya itu sudah dipelajari dalam metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, oke. Tadi tujuan dan manfaat itu berdasarkan dari masalah yang ingin dikaji ya, tujuannya apa dan manfaatnya apa. Kita lewat dulu saja ya yang hal-hal itu. Nah, ini sudah kita bahas juga, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Walaupun saya sudah bilang bahwa metode penelitian sosial keagamaan ini tidak akan membahas banyak tentang teknis-teknis yang sifatnya sudah dipelajari harusnya di metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham gitu ya. Walaupun saya pernah bahas juga kan sebelumnya tentang tinjauan pustaka itu seperti apa, kerangka pemikiran itu seperti apa, yang mana tinjauan pustaka juga mereview penelitian-penelitian terdahulu, lalu kita buka buku untuk mengambil atau mengadaptasi teori apa yang akan kita gunakan ya. Kalau dalam analogi, apakah teori menggunakan kendaraan pribadi, di dalam kendaraan pribadi juga apakah menggunakan mobil, apa motor gitu ya, apa mungkin sepeda,
kalau memungkinkan mengapa tidak ya, lebih hemat lagi karena tidak mengeluarkan bensin gitu ya. Tapi ada konsekuensi lain di dalamnya gitu ya. Kita coba analogikan ini ya. Misalkan ini ada orang berjalan kaki, teorinya ada teori menggunakan sepeda, ada teori menggunakan motor, ada teori menggunakan mobil. Teman-teman mau pergi ke Bali dari Cirebon. Ini teori hanya 4 ya. Ada lagi teori-teori yang mungkin tidak masuk sini tapi itu bisa digunakan. Misalkan teori menggunakan bis, teori menggunakan kereta, atau teori menggunakan pesawat gitu ya untuk ke Bali. Nah, penganalogian ini akan berpengaruh terhadap matchingnya antara masalah penelitian yang kita angkat dengan teori yang kita gunakan. Saya kasih contoh misalnya tadi ke Bali, apakah mungkin nggak ke Bali menggunakan atau tanpa menggunakan kendaraan ya, berjalan kaki? Jawabannya mungkin ya. Tapi secara teori dari Cirebon ke Bali yang berjarak mungkin ratusan kilo itu rasanya tidak pas ya jalan kaki gitu ya. Dari Cirebon ke Bali. Teorinya ada, nyampainya berapa jam, kita bisa istirahat di mana dulu gitu ya. Ada teorinya menggunakan berjalan kaki. Tapi kayaknya tidak match dengan masalah kita karena kita masalahnya mau berwisata ya, bukan nanti refresh di sana. Gempor gitu ya malah ya. Malah capek duluan sebelum ke Bali gitu. Menggunakan teori ini. Artinya tidak match, kita buang. Teori bersepeda. Ada orang yang pernah melakukan sepeda tapi kan tur gitu ya, menggunakan sepeda. Dan pastinya hampir sama dengan teori berjalan kaki tadi, teori bersepeda juga menghabiskan tenaga dan waktu untuk menuju Bali. Uang kita awet secara karena tidak mengeluarkan bensin ya dan lain-lain. Tapi badan kita sudah tidak kuat untuk melakukan perjalanan di sana gitu. Nah, artinya teori sepeda juga bisa tapi kayaknya tidak match dengan latar belakang kenapa kita mau ke Bali gitu ya. Lalu ada juga teori menggunakan motor, mobil. Itu juga jauh lebih hemat mungkin dengan menggunakan kereta dan bis atau bahkan pesawat. Tapi secara waktu itu sudah habis duluan karena mungkin kita nggak bisa satu hari itu nyampe ke sana. Karena minimal harus istirahat dulu, apalagi nyupir sendiri gitu kan. Nah, minimal seperti itu. Nah, artinya ini mendekati nih mobil, motor gitu ya. Tapi tidak cocok dengan kita tujuannya untuk berwisata. Tapi bisa masuk ketika latar belakang kita untuk ke Bali itu misalkan memang mau touring dengan teman-teman gitu ya. Perjalanannya kebetulan ke Bali yang disepakati ke sana. Ah, itu bisa juga digunakan ya untuk analogi ini teorinya gitu ya. Tapi jangan dipaksakan. Makanya yang namanya teori tidak boleh dipaksakan lalu kita cocok-cocokan gitu ya. Karena mau dipaksakan apapun malah nanti rumit sendiri di tengah perjalanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Maka pilihan berikutnya ada teori menggunakan bis dan kereta atau full bis gitu ya. Tapi ada yang menggunakan kereta dulu baru menggunakan bis. Misalkan di Jawa Timurnya ada juga yang pengen instan dan waktunya cepat, yaitu menggunakan pesawat. Pilihannya itu. Nah, artinya sudah tersisihkan teori yang tidak mungkin. Nah, ini udah ada teori tadi. Kita pilih sesuai dengan latar belakang masalah kita, ya, atau latar belakang penelitian lah. Kita mau berwisata, ya. Lalu kita ada budget sekian. Masuk nggak dengan alasan-alasan tadi dan modal yang kita miliki, ya? Modalnya apa sih kalau dalam penelitian? Ya modalnya bahan konsep yang kita punya, gagasan yang kita punya dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Misalkan kalau memang sudah ada, gagasan kita kebaruannya ya udah. Saya pengen menggunakan pesawat misalkan. Ya, di saat yang lain di pandemi itu pada naik kereta, itu paling maksimal gitu ya. Saya pengen menggunakan pesawat dengan rincian waktu berapa lama gitu ya. Dari Cirebon ke sana, kemana saja dulu alurnya kan nggak ada nih. Dari Cirebon itu langsung ke Bali. Minimal kita harus ke Bandung dulu atau Bandara Soekarno-Hatta ya di Cengkareng misalkan. Intinya kita harus cari tahu dulu kan. Teorinya seperti itu.
teori menggunakan pesawat dari Cirebon ke Bali, Anda harus menggunakan travel, misalkan dari Cirebon ke Bandung, atau pilihannya lagi dari Cirebon ke Soekarno-Hatta ya, bandara, yang mana aksesnya yang paling memungkinkan. Nah, itu yang teman-teman pilih. Kalian harus sudah mulai mengidentifikasi dari sejak sebelum ke lapangan kan. Analoginya seperti itu teman-teman. Bagaimana kita memilih teori ya yang pas dengan masalah yang akan kita kaji. Dari mana kita tahu pas atau enggaknya? Ya dari baca buku, mau nggak mau. Tidak ada hal lain yang bisa kita tuju selain dari membaca buku. Atau minimal nggak harus buku lah, jurnal gitu ya, atau penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini sampai situ dulu. Karena selanjutnya disinilah kita akan membahas secara rinci tentang perjalanan tadi ya, perjalanan penelitian lapangan atau dalam analogi perjalanan wisata ke Bali. Di sinilah kita akan lebih detail membahas itu mengenai mau apa saja kita di sana. Ya, kita harus sudah mulai rencanakan. Sama halnya dengan penelitian ya, dalam materi metode penelitian. Yang mana akan saya lebih tekankan pada kualitatif karena jarang sekali menggunakan kuantitatif ya, khususnya di IAT maupun AFI, dan butuh waktu lama kalau kita bahas dua-duanya, dan lagi pula ini sudah dibahas secara detail ya. Yang akan saya bahas di mata kuliah ini justru lebih pada teknik-tekniknya dan cara kita menganalisa suatu masalah itu seperti apa, sehingga saya rasa perlu analogi ini supaya memudahkan dan tidak menyulitkan pikiran kita ya. Kita tidak overthinking gitu bahwa penelitian ini sulit banget ya, harus ini itu detail sekali, tapi padahal sebenarnya kenyataan di lapangan itu tidak harus sesuai rencana, tapi perencanaan itu perlu gitu ya, supaya kita tidak kosong di lapangan. Maka itulah kenapa kita perlu menyusun suatu proposal penelitian. Selain karena supaya kita mengetahui apa yang akan kita lakukan di lapangan, juga supaya bisa dikoreksi sebelum nanti kita salah di lapangan gitu ya. Dikoreksinya ya dalam hal ini oleh pembimbing atau penguji gitu ya, atau teman sejawat gitu. Ternyata ke Bali itu lebih baik jangan menggunakan pesawat karena mahal, dan sekarang tambah harus PCR lagi kan gitu. Sehingga udah aja menggunakan kereta, jauh lebih hemat, sehingga ya nanti bisa dirubah lagi kan. Jadi sebelum ke lapangan bisa dirubah gitu, dan membuat proposal kita menjadi lebih baik atau rencana penelitian kita menjadi lebih baik. Gitu kurang lebih teman-teman.